Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membahas mengenai Daniel 7 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelompok Sabatarian itu terus-menerus memaksa sebuah tafsiran Alkitab yang berkata bahwa orang Kristen seharusnya melakukan hari Sabat. Itu sebabnya disebut dengan Sabatarian. Yang dimaksud dengan hari Sabat itu adalah orang Kristen seharusnya beribadah di hari Sabtu. Jadi Sabatarian tidak mengacu kepada orang Yahudi. Tetapi orang-orang percaya yang justru ingin mengadopsi konsep Sabat di hari Sabtu. Nah, orang Yahudi beribadah pada hari Sabtu, dan itu disebut dengan Sabat. Nah, Sabatarian ingin memaksa kepada orang Kristen supaya orang Kristen ibadahnya itu diubah dari hari-hari lain menjadi hari Sabtu. Kita tahu bersama siapa kelompok-kelompok itu. Jadi mereka akan terus bicara apabila engkau beribadah di hari lain, maka engkau bukanlah pengikut Tuhan. Teologi Sabatarian ini dibangun di atas teologi Sabat. Berbeda dengan Sound Doctrine. Sound Doctrine membangun teologi di atas Yesus Kristus. Pengajaran-pengajaran Sound Doctrine itu mengenai Yesus Kristus dan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kebenaran Alkitab itu, kebenaran iman itu, kebenaran Sound Doctrine itu selalu bicara tentang Yesus dan Yesus saja. Bukan bicara tentang Sabat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari mana sebenarnya mereka bersikeras menafsirkan bahwa orang percaya harus beribadah di hari Sabtu? Dari mana? Dari ayat yang baru saja saya bacakan tadi, Daniel 7 ayat 25. Saya ulangi ayat ini. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ini bicara tentang 3,5 tahun kedua masa kesengsaraan. Great Tribulation. Masa kesengsaraan itu ada 7 tahun. Di tengah masa kesengsaraan, antikris datang. Dan ketika tadi Daniel mengucapkan firman ini, ada kata ia berusaha mengubah waktu dan hukum. Kelompok Sabat tidak mengeksegesis ayat ini dengan betul. Yang dimaksud dengan mengubah waktu dan hukum bukan mengubah hukum Taurat. Kata hukum di situ bentuk singular.
tidak menunjuk kepada hukum Taurat. Siapa yang bisa mengubah hukum Taurat? Hukum Taurat itu berlaku dengan tetap dan tidak pernah berubah. Yesus sendiri tidak bisa merubah hukum Taurat itu. Karena hukum Taurat itu bersifat tetap. Tetapi Yesus datang sebagai antitype yang menjadi hukum Taurat itu sendiri. Begitu. Jadi tidak ada orang yang bisa mengubah hukum Taurat. Kata ia berusaha mengubah waktu dan hukum, hukum ini dalam bentuk singular. Jadi hukum yang dimaksud mengubah society. Hukum yang berlaku pada manusia. Saat antikris datang, dia datang di pertengahan, in the midst. Dari 7 tahun itu, of the tribulation. Jadi 3,5 tahun pertama, masih berlaku kerajaan damai. Kemudian dia datang di kedua, lalu 3,5 tahun kedua itu adalah pemerintahan antikristus. Dan antikristus itu adalah sebuah atau seorang manusia, oknum yang menentang Allah. Nah, kelompok Sabatarian itu yang percaya ibadah di hari Sabtu bersabat, itu mereka menafsirkan bahwa antikris akan mengubah hukum Taurat. Jadi tadinya dikatakan orang Kristen harusnya ibadah di hari Sabtu, karena sudah diganti, maka ibadahnya di hari Minggu. Siapa yang mereka tuduh? Yang mereka tuduh antikris adalah Paus, orang Katolik. Saya tidak setuju tafsiran ini. Ini tafsiran yang paling ngawur yang saya dengar. Kata hukum saja sudah salah. Mengubah waktu yang dimaksud di situ adalah mengubah segala sistem yang ada. Bukan mengubah hukumnya Allah, waktunya Allah. Dari Sabtu menjadi hari Minggu. Jadi dituduh bahwa hari Minggu itu adalah ciptaan orang Katolik, sehingga orang percaya beribadah di hari Minggu. Ini ngaco dan ngawur. Tidak mengerti Alkitab. Makanya penafsiran kita harusnya penafsiran yang mengajarkan sound doctrine, yaitu Kristus saja. Dan Kristus saja, mengenai Kristus dan mengenai diri Kristus, itulah kebenaran sound doctrine. Tidak boleh mengajarkan hal yang lain, tidak boleh membangun pengajaran berdasarkan Sabat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, 3,5 tahun itu memang dikonfirmasi oleh Wahyu. Wahyu 13 ayat 5-8, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan kuasa untuk melakukannya selama 42 bulan. 42 bulan itu 1.260 hari. Dan itu adalah 3,5 tahun tepat kalau dihitung. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Antikris itu menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya. Dan semua yang diam di sorga. Memang antikris ini adalah anti Allah. Segala sesuatu yang berbau pencipta langit dan bumi Allah yang benar itu ditentang olehnya, dihujat habis-habisan, diganti semuanya. Itu yang disebut dengan diganti hukum dan waktu, bukan mengganti hukum Taurat. Sekarang saya tanya, kalau kita bersikeras tentang Sabat di hari Sabtu, kapan hari Sabat itu dimulai oleh orang Israel? Karena Sabatarian, mereka selalu membangun penafsiran. Mereka katakan bahwa hari Sabat itu sudah ditetapkan oleh Tuhan dari mulanya. Baiklah, saya bacakan ayat itu. Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Ada kata berhenti, ada kata wayisbot di situ, ada kata Sabat di situ. Kata berhenti bukan hari Sabtu. Kata berhenti adalah beristirahat. Itu artinya kata berhenti. Jadi Sabat itu adalah berhenti.
beristirahat, mengambil break atau pause. Jadi kita perlu berhenti dari semua kesibukan kita untuk memberikan waktu kepada Allah. Itulah artinya Sabat. Saya tidak pernah bicara Sabat itu hari Minggu. Sabat itu memang berarti hari ketujuh. Hari pertama itu kan dikatakan apa? Saya sudah pernah ajarkan ini di dalam kelas-kelas kami. Dalam kelas Ibrani. Hari pertama itu hari Minggu Yom Rison. Hari Senin itu Yom Seni. Hari Selasa itu Yom Selisi. Hari Rabu Yom Revi. Ingat aja, orang Yahudi hampir sama penyebutan hari dengan orang Indonesia. Rabu Yom Revi'i, hari keempat. Kamis Yom Kamisi. Jumat Yom Sisi. Hari ketujuh itu Sabat. Tapi sebenarnya Sabat itu berhenti. Itu arti yang lebih tepat. Nah, mereka berkata, kelompok Sabatarian bilang, bukankah Allah menguduskannya? Sabat itu sudah ada sebelum hukum Musa itu ada. Sekarang saya tanya, apakah Abraham melakukan Sabat? Apakah Adam bersabat? Apakah Ishak melakukan Sabat? Apakah Yakub melakukan Sabat? Kapan Sabat itu dilakukan? Kapan? Sabat itu pertama kali muncul di dalam Keluaran 12. Ketika Tuhan bicara kepada orang Israel, di hari terakhir mereka akan keluar dari Mesir. Keluaran 12. Saya tunjukkan. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Ayat 2, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Bulan apa itu bulan pertama? Bulan Nisan. Lalu Tuhan bilang, bulan Nisan, ingat ya. Lalu Tuhan bilang, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Pada tanggal 10 Nisan, Tuhan menyuruh orang Israel mempersiapkan domba korban, maka itulah hari pertama orang Israel bersabat, disebut dengan Sabat Hagadol. Sabat yang besar. Begitu. Hari Sabtu itu. Kemudian terjadi Paskah. Tuhan bilang, ayat ke-6 dari Keluaran 12. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Jadi dari hari Sabtu, tanggal 10, kita hitung. Hari Minggunya tanggal 11. Hari Seninnya tanggal 12. Hari Selasanya tanggal 13. Hari Rabunya tanggal 14. Tanggal 14 Tuhan bilang sembelih anak domba tersebut hari Rabu. Ini yang menjadi fakta mengapa saya mengatakan Yesus mati pada hari Rabu. Karena Yesus adalah anak domba Paskah. Jadi ada type dan anti-type. Dan dikatakan hari Rabu senja anak domba itu disembelih. Hari Rabu senja, orang Israel menghitung hari sudah masuk pada hari Kamis senja. Karena pergantian hari itu senja tu senja. Begitu kan? Orang Israel itu senja ke senja itu satu hari. Jadi pada hari 14 senja, 14 Nisan, berarti itu sudah berubah ke 15 Nisan. Nah, Paskah orang Israel adalah tanggal 15 Nisan. Pada hari Kamis, yang sebenarnya dalam kalender kita masih jatuh
hari Rabu. Orang Israel sudah 15 Nisan. Tanggal 15 Nisan hari Kamis itu, hari pertama Paskah, orang Israel harus bersabat. Lihat, sabatnya jatuh pada hari Kamis. Jadi ada sabat Gadol, sabat yang besar, hari Sabtu, kemudian hari Kamis lagi. Malam-malam senja itu orang Israel melakukan sabat sampai keesokan harinya. Jadi sabat itu bukan hari Sabtu, tetapi sabat artinya berhenti dari semua kegiatan. Makanya kalau ada orang tanya ke saya, apakah orang Kristen bersabat di hari Minggu? Ya bukan. Hari Minggu itu namanya Yom Rishon, hari pertama. Tidak ada sabat di situ. Tapi sabat artinya berhenti. Kalau engkau mau berhenti pada hari Minggu untuk menguduskannya bagi Tuhan, itu disebut dengan engkau bersabat. Berhenti dari semua kegiatanmu. Yang biasanya kita sibuk sekali, kita memberi waktu untuk karir, memberi waktu untuk keluarga, memberi waktu untuk diri kita sendiri. Cobalah memberi waktu untuk Tuhan berhenti. Tuhan mengajarkan prinsip berhenti ini, yaitu sabat. Begitu. Dan di Alkitab setiap kata berhenti itu digunakan kata sabat. Saya tunjukkan ada bagian lain yang berbicara hal yang sama. Kata berhenti berbicara hal yang sama. Jadi bukan hanya apa namanya itu hari Sabtu berhenti, tapi hari-hari lain pun ketika Allah menyuruh berhenti, maka kita seharusnya berhenti. Dan itu disebut dengan sabat. Jadi tidak benar berkata bahwa Paus yang mengganti hari itu dari hari Sabtu menjadi hari Minggu. Siapa yang pernah mengganti hari Sabatnya Yahudi? Tidak ada. Tidak ada hukum Taurat sampai sekarang berlaku seperti itu. Dari sini bisa dibangun tafsiran. Persepuluhan itu miliknya orang Yahudi. Karena tidak pernah berhenti hukum Taurat itu. Sunat miliknya orang Yahudi. Karena tidak pernah berhenti sunat itu. Tanda perjanjian. Tidak boleh makan makanan haram. Itu adalah milik orang Yahudi. Karena hukum Taurat tidak pernah berhenti. Dan saat Yesus ada di muka bumi ini. Melayani. Hidup sebagai manusia pre-inkarnasi yang tadinya menjadi inkarnasi. Inkarnasi artinya Allah mengambil bentuk manusia. Yesus taat kepada hukum Taurat. Tapi kita tidak mengikuti hukum Taurat. Mengapa? Ada buktinya, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Saya sudah menunjukkan ayat ini. Di Antiochialah, murid-murid pertama disebut dengan Kristen. Ya. Kisah 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut dengan Kristen. Inilah gereja Kristen pertama yang muncul dari kelompok Helenis. Yaitu orang-orang Yahudi yang diaspora. Yang berbahasa Aramik dan berbahasa Greek. Orang-orang Yahudi ini ketika mereka membentuk gereja Kristen itu yang menjadi cikal bakal gereja Kristen non-Yahudi di Antioquia. Ya, tadi malam ada kelas, di dalam kelas kami saya terangkan 3 kota yang penting di zaman pemerintahan Romawi, yaitu kota Roma, kemudian Alexander Agung jatuh, muncul 2 pemimpin, yaitu Ptolemy. Ptolemy mendirikan ibu kota di Alexandria, yang sekarang menjadi cikal bakal gereja timur atau zaman dulu.
Gereja Barat pusatnya di Roma, Gereja Timur pusatnya di Alexandria, Turki. Kemudian Raja Antiochus IV, penguasa lain dari Greek ini, membangun kota di Antioquia, di Syria, provinsi Syria. Inilah kota penting lainnya yang menjadi pusat penyebaran agama Kristen dari non-Yahudi. Orang-orang di non-Yahudi sudah tidak beribadah di hari Sabat. Jadi sudah muncul di hari itu, bukan Paus yang mengubah waktu dan mengubah hari, mengubah hukum. Jadi kelompok Sabatarian itu membangun teori dari situ. Sehingga pikiran mereka, setiap orang Kristen yang beribadah di hari Minggu itu sesat. Ini pikiran yang salah karena tidak mengerti firman Allah dengan benar. Makanya ajaran yang benar itu mengenai Kristus dan tentang diri Kristus sendiri, bukan tentang Sabat. Tidak boleh ajarkan tentang Sabat, itu sesat sekali mengajar Sabat begitu. Begitu, tidak bisa begitu. Harus menafsir Alkitab secara harmonis, melihat bagian yang menjadi type dan anti-type. Saya sudah bilang type itu simbol-simbol, lambang-lambang, peristiwa-peristiwa. Dan digenapi di dalam anti-type, yaitu Kristus yang sesungguhnya, yang menunjuk pada kebenaran itu. Jadi saat Kristus ada di muka bumi ini, Sabat masih ada. Dia bersabat. Murid-murid yang dari kelompok Hebrew Kristen masih beribadah di hari Sabtu. Tapi mereka sudah tidak lagi continue datang ke tempel, ke bait Allah. Tidak datang ke sinagog lagi, sudah ibadah di rumah-rumah. Dan ketika jemaat terbentuk di Antioquia, provinsi Syria yang saya bilang tadi, pertama kalinya mereka disebut Kristen, maka mereka sama sekali tidak melakukan yang disebut dengan ibadah di hari Sabtu, untuk memisahkan diri dari orang-orang Yahudi. Istilah-istilah mereka juga sudah menjadi baru. Tidak lagi mengucapkan shalom, tetapi maranatha. Karena pengharapan mereka ditujukan kepada Kristus. Shalom itu Kristus sudah datang. Saya sudah bilang shalom itu kuno. Sudah tidak alkitabiah lagi ketemu orang shalom. Atau di ibadah shalom. Lebih keras lagi shalom, itu salah itu. Karena damai sejahtera sudah datang di dalam Kristus. Sekarang kita menantikan Kristus. Ucapan yang benar, maranatha. Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus akan datang. Jadi kita harus tahu akar kita itu muncul dari Antioquia. Dari Antioquia lah Injil itu tersebar ke non-Yahudi. Sound doktrin itu ditegakkan sampai kepada saya dan saudara. Jadi ingat, bukan Paus yang mengubah. Sekalipun Paus mengaku dan sebagainya, saya tidak percaya ucapan Paus. Paus baru kapan dia hadir? Murid-murid di Antioquia itu di tahun 40-an Masehi sudah beribadah di hari Minggu. Hari lain karena mereka tidak mengasosiasikan hari Sabat Sabtu. Karena setiap kali engkau berhenti, maka itu disebut dengan Sabat, wayisbot. Berhenti, beristirahat. Kita perlu memberi waktu untuk berhenti, beristirahat. Berikan untuk Tuhan. Luangkan waktu untuk Tuhan. Sediakan waktu untuk Tuhan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.